Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat, Bapak Ibu dosen dan para penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Wahyu Nur Aeni. Saya adalah seorang guru di SMA Negeri 24 Bandung, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022. Kategori 2 di LPTK Universitas Negeri Semarang, Jawa Tengah. Pada hari ini, hari Selasa tanggal 13 Desember 2022, saya akan melaksanakan ujian kinerja secara luring di SMA Negeri 24 Bandung. Berikut ujian kinerja saya. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, kita sekarang berkumpul lagi di kelas ini dalam mata pelajaran Geografi. Semangat semuanya? Ribut sekali ya. Oke, sebelum kita masuk ke pembelajaran geografi, kita cek kerapihan dulu. Silakan berdiri semuanya. Ya, rapikan bajunya. Ini kenapa? Ada yang pakai PSAS, ada yang pakai olahraga? Ya Bu, maaf Bu, Teteh sebelumnya maaf baru olahraga karena belum olahraga Bu. Oh, baru olahraga? Ya udah, tidak apa-apa. Ya, sudah bersih, sudah rapi semuanya? Wih, rapi dong. Oke, silakan duduk kembali. Sibuk. Oke, kita berdoa dulu. Silakan. Satu orang pimpin doa. Siapa KM? Oke. Teman-teman, sebelum memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Doa tidak pernah dicukupkan. Siap, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita masuk ke pembelajaran geografi, kita harus bakar semangatnya. Bakar semangatnya pakai ice breaking dulu. Silahkan berdiri, berdiri lagi. Ya, kembali berdiri. Silahkan lihat temannya masing-masing. Lihat, saling melihat sama teman-temannya. Di teman sebangkunya. Lihat teman sebangkunya. Ya, ulurkan tangan kiri, tangan kanannya. Ya, kayak gini. Tangan kirinya silahkan kayak gini. Tangan kanannya silahkan kayak gini. Kita cing-ciripit, benar. Tapi hitungan. Dalam hitungan 3, kalian harus ambil tangan temannya ya, jari temannya, oke? Siap? Oke. 1, 2, 7. Salah. Belum. Ini kemana temannya? 1, 2, 3. Siapa yang menang? Oke, tepuk tangan. Ya, duduk lagi. Ya, udah ini ya, udah terkuras energinya nih awal-awal. Oke, sebelum kita langsung ke pembelajaran, harus di absen dulu. Sepertinya ini ada yang tidak hadir ya. Siapa yang tidak hadir? Agus, kenapa Agus? Sakit. Agus sakit. Ya, kita berdoa semoga Agus cepat Sembuh. pulih. Iya, kemarin hujan besar ya? Iya. Oke. Ada nih. Ada kok gini. Agusnya sakit ya, lupa. Belum move on ya. Arya Mukti. Ya. Arya Satya Abiyu. Oke, ada ya? Ada Sofia Widisti. Oke, lengkap ya? Kecuali Agus. Kita doakan Agus cepat pulih Agusnya.
Ya, sebelum kita maju nih, kita bakar dulu. Udah bakar semangat, kita bakar motivasinya. Silahkan lihat video motivasi berikut ini. Oh, XX. SH. Jadi apa yang bisa kita ambil dari video tersebut? Kira-kira? Ya, kita tidak boleh mudah menyerah walaupun kita capek, ya kita lelah, harus tetap semangat sama seperti kalian, ya kan? Kalian masih kelas 10 harus semangat ya. Semangat untuk mengejar impian. Oke, semangat semuanya? Semangat, Masya Allah. Yuk, Mengejar sebelum kita masuk ke materi selanjutnya, kita ingat-ingat dulu materi yang telah kita pelajari. Coba, kita sudah belajar apa? Teori pembentukan bumi, planet bumi. Ada berapa teori? Ada 5 pembentukan teori. Sekarang kita akan belajar tentang kehidupan di permukaan bumi sebelum-sebelumnya. Nah, kompetensi dasarnya dulu yang kita harus tahu. 1. Menganalisis dinamika planet bumi sebagai ruang kehidupan. Kita hidupnya di mana? Bumi aja ya. Bisa nggak kita di planet Mars? Bisa? Bisa tidak? Ya, selama ini belum bisa ya kita hidup di sana. Indikatornya menganalisis skala geologi. Selanjutnya kompetensi dan dasar karakteristik planet bumi. Kita harus menyajikan karakteristik planet bumi dengan indikatornya yaitu mengolah informasi karakteristik perkembangan muka bumi dari zaman ke zaman ya. Kita harus tahu zaman apa sampai zaman apa, seperti apa. Nah, sampai akhirnya nanti kita akan menyimpulkan upaya ya, menyimpulkan upaya yang kita bisa lakukan sebagai pemerintah, sebagai ilmuwan, sebagai masyarakat dan siswa untuk melestarikan kehidupan atau lingkungan supaya tidak terjadi kepunahan selanjutnya. Oke. Ya, tujuan pembelajaran. Tujuannya apa? 1. Menganalisis skala waktu geologi. Kita harus tahu dulu skala waktunya seperti apa. Menganalisis perkembangan kehidupan di muka bumi dari zaman ke zaman. Dan sampai akhirnya menyimpulkan upaya pemerintah ya, menyimpulkan upaya ilmuwan, masyarakat, dan lain-lain untuk melestarikan lingkungan. Nah, kenapa penting untuk kita belajar materi ini? Kenapa? 1. Gimana, Dede? Baca. Kita memperoleh pengetahuan tentang sejarah awal mula kehidupan. Iya, terus 2. Kita bisa menghargai jati diri bangsa dan mencintai budaya bangsa. Nah, kegiatannya kayak gimana? 1. Kegiatannya nanti akan ada diskusi. Ya. 2. Mengerjakan LKPD. 3. Presentasi dan akhirnya evaluasi. Berarti akan ada tes kesimpulan. Sebelum kita maju, harus pretest dulu supaya ibu tahu kalian ininya awalnya atau pengetahuan awalnya. Silakan buka HP-nya. Ya, siapkan internetnya. Siapkan internetnya. Kita pretest dulu. Sudah semuanya? Masuk? Ya, silakan kerjakan. Gampang ya. Hanya 5 soal pengetahuan awal kalian untuk maju ke materi berikutnya. Oke, sudah semuanya pretestnya? Ya, jika sudah kita lihat nih hasil dari pretest kalian.
Oke, kita lihat. Yang menang adalah apaan? Najmi. Tepuk tangan. Hebat ya Najmi. Dalam 1 menit sudah menyelesaikan pretest. Oke. Kita sekarang akan masuk ke pembelajaran selanjutnya. Lihat video berikut ini. Saksikan dulu video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimanakah cara kita mengetahui perkembangan kehidupan di Ya, lihat. Ada kala zaman. Ini adalah skala biologi yang tadi terjadi masa zaman Paleozoikum adalah karbon, dari masa Paleozoikum adalah zaman serangga. Nah, baru ada reptil, serangga, itu ada kepunahan lagi. Ya. Letusan gunung api di seluruh dunia. Nah, ini adalah kepunahan yang ketiga. Ya. Jadi bumi. Oke. Nah, oke. Gimana? Tadi sudah menonton apa? Tentang perkembangan kehidupan. Gimana perkembangan kehidupan di bumi? Ada apa aja? Ada tentang kala geologi, bukan kala geografi ya, kala geologi. Ada kurun, ada masa, ada zaman. Oke, kita sudah tahu nih, tadi ada beberapa hewan-hewan sebelum kedatangan manusia. Ada beberapa hewan-hewan dan kita tidak melihat hewan-hewan itu dikarenakan apa? Sudah punah atau terjadi kepunahan. Dan saat ini hewan-hewannya sebenarnya juga akan ada yang punah selanjutnya ya. Gitu, pasti akan ada yang punah selanjutnya. Seiring berkembangnya waktu, ya kan? Es mencair, global warming, dan lain-lain. Nah, kira-kira akan ada pertanyaan ya di kepala kita. Pasti atau gimana sih hewan-hewan itu atau hewan-hewan yang dahulu bisa nggak sih dihidupkan kembali? Enggak, kata siapa? Gimana? Kata siapa? Apakah kata ilmuwan tidak bisa dikembangkan atau dihidupkan kembali? Bisa. Emang sudah mencari? Belum kan? Belum. Maka dari itu kita harus tahu dulu nanti. Apakah hewan-hewan tersebut bisa dikembalikan atau dihidupkan kembali? Lalu untuk melestarikan hewan yang hampir punah, bagaimana upaya pemerintah, ilmuwan, masyarakat, dan siswa untuk menjaganya, ya kan? Nah, kita tahu nggak? Nggak kan? Nah, mari kita cari tahu. Kita akan mencari tahu dengan diskusi kelompok. Silahkan diskusi kelompok. Ibu hitung 1 sampai 10 sudah duduk per kelompok 1. Sesuai dengan pengelompokan kemarin, oke? 1, 2, 9, 10 duduk. Oke. Ya, sebelum itu lihat dulu ke depan. Ibu akan memberikan kalian LKPD. Di sini akan ada langkah-langkahnya. Ya, silakan kerjakan sesuai dengan yang ada di LKPD. Dan ibu akan kasih waktu selama 20 menit untuk mengerjakan. Ya, sambil mengerjakan LKPD ada beberapa yang harus dikerjakan juga, dimasukkan ke dalam Google Slide. Akan ibu kasih linknya, di dalamnya ada linknya, silakan kerjakan. Oke? Kelompok 1. Ya, kelompok 1 tentang pemerintah, sebagai pemerintah. Silakan diskusikan ya. Kelompok 2. Kelompok 2 sebagai masyarakat.
silakan kerjakan sebagai masyarakat. Kelompok 3 sebagai ilmuwan. Kelompok 4 sebagai punten. Ya, sebagai siswa. Silakan kerjakan, Ibu kasih waktu selama 20 menit. Jadi gini guys, ya kan ini aku absen 1. Iya, bentar ya. Ya. Ya, silakan Ibu kasih waktu selama 20 menit. Slide-nya, silakan Google slide-nya diisi. Ya, ada. Kenapa kok? Jadi gimana? Alhamdulillah Bu, tinggal plating, finishing. Iya. Packaging. Nah, jadi gini kan upaya kita dalam melestarikan apa namanya? Itu melestarikan kehidupan. Salah satunya kita harus membuat marga satwa, bener gak? Bukan marga hayu. Marga satwa. Ya, jelas sebagai pemerintah. Kan sebagai pemerintah. Oke, setelah mengisi LKPD, silakan buka Google Slide-nya. Di sini ada ininya sayang. Nih. Yang mana? Tuh. Di bagian D, coba ada isian Google Slide. Ada link, udah Ibu tulis di situ linknya. Shop URL. Oh iya ya, jadi kita tuh pemerintah. Jadi yang harusnya Mana ada hambatan? Tidak ada. Ya, silakan kalian lihat dulu bahan ajarnya seperti apa. Ya, ada scan barcode. Isikan di situ ada pertanyaan-pertanyaan dan lain-lain. Silakan isi. Ya, bagian yang itu bagian yang tulis ya. Nah, udah nih, udah beres nih. Kita tinggal. Ini guys. Ya, semuanya. Kelompok 1 sudah? Kelompok 2? Kelompok 3? Kelompok 4? Oke, saatnya kita presentasi. Oke, untuk menghemat waktu silakan presentasi. Silakan ke depan, 2 orang perwakilan dari kelompoknya masing-masing. Silakan ke depan. Kelompok 1 dulu, silakan ke depan. Yang lainnya lihat. Kita dari kelompok 1 izin presentasi ya mengenai upaya melestarikan lingkungan dan pemerintah. Jadi perkenalkan nama saya Raisan. Perkenalkan nama saya Dewi Supaya Putra 01. Ya, saya absen 30. Nah, jadi kita tuh udah mendiskusikan ya tentang upaya apa aja soal lingkungan gitu. Jadi yang pertama diantaranya ada 1, membangun tempat pelestarian bagi flora dan fauna yang dilindungi atau terancam punah seperti membangun suaka marga satwa dan cagar alam. Nah, ini cukup sekian yang sudah diskusikan. Apakah ada yang ingin bertanya? Oke, silakan ada yang ingin bertanya. Ya, silakan Indah. Baik, terima kasih. Saya Indah Gustiani dari kelompok 2 izin bertanya kepada kelompok 1. Ya. Apakah terdapat undang-undangnya dalam pelestarian lingkungan itu? Oke, apakah ada undang-undang dalam pelestarian itu? Oke, kita diskusikan gimana teman-teman, ada yang ingin menjawab? Oke, Ya, aku mangga. jawab ya. Ya, silakan. Aku bantu jawab ya untuk Indah. Untuk pelestarian lingkungan ada undang-undangnya nomor 32 tahun 2009. Ya, Oke, cukup sekian. Apakah ada yang ingin tanyakan lagi? 2009. Oke, gak ada. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Ada nggak ini? Cukup Bu. Tidak, silakan. Ya udah, terima kasih. Assalamualaikum. Habis olahraga kok lemas? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Saya Najwa
gimana gitu akibatnya. Soalnya berburu nggak sepenuhnya negatif. Kayak berburu tuh bisa menguntungkan bagi masyarakat. Nah, gimana? Saya Nanda Wira Febrian, izin menjawab pertanyaannya. Walau mengatur pemburuan liar, tetapi tidak boleh dilakukan karena merugikan ekosistem di lingkungan alam. Jika pemburuan terus dilakukan akan terjadi kepunahan hewan dan populasi semakin menipis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Nama saya Nara dan rekan saya. Nama saya Radiana Iskandar. Kami akan mempresentasikan mengenai bagaimana sih upaya pelestarian dalam bidang ilmuwan. Pertama, mencari alternatif pemanfaatan hewan-hewan langka. Kedua, mengelola dan melestarikan kelas manufah selaku pembawa sifat keturunan. Sekian dari presentasi kelompok kami. Apakah ada yang ingin bertanya? Ya, silakan. Hewan apa saja yang tidak bisa dihidupkan kembali, terus kenapa? Oke, makasih pertanyaannya. Izin menjawab. Kalau untuk hewan-hewan hanya ada beberapa, karena pertama kondisi lingkungan saat ini tidak cocok untuk tempat tinggal makhluk-makhluk tersebut. Terus yang kedua akan dijelaskan oleh Kara. Tadi sudah disebutkan kalau misalkan lingkungan kita yang sekarang ini nggak cocok untuk beberapa makhluk-makhluk yang lain, kayak misalkan dinosaurus. Di zaman sekarang itu habitatnya itu nggak cocok sama lingkungan kita yang sekarang. Jadi dibandingkan kita menghidupkan kembali, lebih baik kita tuh menjaga dan melestarikan hewan-hewan yang masih ada. Jadi supaya si hewan-hewan yang masih ada ini tidak mengalami kepunahan seperti pendahulunya. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Cukup. Sekian presentasi dari kami dari kelompok 3. Terima kasih atas pertanyaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan upaya pelestarian sebagai siswa. Di sini saya Arya Mukti Putra dan rekan saya Arya Satya akan menjelaskan. Yang pertama ada menjaga dan melestarikannya. Kedua ada menanam tumbuhan lokal sehingga melindungi hewan langka. Keempat, menjaga lingkungan sekitar sekolah. Sekian penjelasan yang bisa kita sampaikan. Apakah ada yang akan ditanyakan? Mau bertanya dong. Kita kan siswa ya, apakah pelestarian di sekolah ini sudah dijalankan? Pelestarian di sekolah ini sudah dijalankan, contohnya ada ekskul akapela dan banyak taman-taman di karangan sekolah. Tidak akan ada yang bertanya lagi. Sudah cukup. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah semuanya selesai, sudah presentasi. Tepuk tangan. Yuk, sebelum kita akhiri pembelajaran kali ini, kita ambil kesimpulan dari diskusi yang tadi. Silakan, satu orang ambil kesimpulan, angkat tangan. Gimana? Oke, Raisan? Ya Bu, jadi kesimpulan dari hasil diskusi hari ini tuh, jadi sekarang tuh banyak hewan yang udah punah sama yang hampir punah juga Bu saat ini tuh. Jadi upaya yang harus kita lakukan gitu buat melestarikan ya flora dan fauna yang ada. Jadi kita, pemerintah, masyarakat, ilmuwan, sama kita gitu sebagai siswa ya harus ikut gitu dalam melestarikan flora dan fauna. Ya gitu Bu, sekian. Oke, tepuk tangan. Selanjutnya tadi sudah disampaikan oleh Raisan. Sekarang selanjutnya
kita ambil kesimpulan dari keseluruhan pembelajaran hari ini. Satu orang angkat tangan. Oke, gimana? Jadi kita sudah belajar tentang skala biologi. Itu ada harian dan ada juga gurun, harian, arkean, protozoikum, menozoikum sampai masa-masa hingga saat ini. Oke, tepuk tangan. Oke, selanjutnya kita refleksi. Setelah ambil kesimpulan, refleksi dulu. Kira-kira mana emot kalian hari ini? Emoticon kalian hari ini? Hijau. Ya, gimana? Siapa yang hijau? Angkat tangan. Ya, Tiur. Kenapa hijau? Gimana Tiur hari ini? Apa yang dirasakan? Jadi banyak banyak belajar. Kalau zaman dahulu itu ternyata banyak banget materi-materi yang belum Tiur dapat dari sebelum-sebelumnya. Oke, gimana yang lain? Ada lagi yang mau menyampaikan? Ya, gimana Davin? Oh, suka dinosaurus? Nggak suka T-Rex? T-Rex yang kayak gimana? T-Rex yang kayak gimana? T-Rex yang kayak gimana? Ya, kurang tahu. Oke, selanjutnya sebelum kita akhiri pembelajaran, buka handphonenya masing-masing. Ya, kita post tes akhir dari pembelajaran. Scan barcode yang ada di depan. Oke, sudah selesai semuanya? Oke, yang nilai tertinggi adalah Najmi. Tepuk tangan untuk Najmi. Najmi dari awal sampai akhir bagus ya. Selalu ranking pertama. Ya, nanti kita belajar lagi sama Najmi. Ya, setelah pembelajaran hari ini, setelah post test, mari kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillah. Saya hitung 1 sampai 10 sudah duduk di tempatnya masing-masing. 1. Oke, setelah pembelajaran hari ini, silahkan kita tutup dengan doa. Satu orang pimpin doa. Silahkan kembali ke KM, pimpin doa KM. Teman-teman, sebelum pulang, alangkah baiknya kita berdoa untuk agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Doa tidak pernah dicukupkan. Siap. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Tepuk tangan. Ya, untuk pembelajaran selanjutnya kita akan belajar tentang apa? Astronomi, rotasi dan revolusi. Bumi. Kita akan pelajari tentang rotasi dan revolusi. Dan terima kasih tadi, hebat sekali semuanya, apalagi Najmi. Terima kasih, tepuk tangan. Oke.